Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita kali ini masih sama ya, yaitu tentang ekosistem dengan subtema gunung, gua, dan kars. Nah, sebelumnya, apa itu gunung? Nah, teman-teman, gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar yang ada di atas, ini merupakan contoh gambar gunung. Nah, lalu ada yang namanya pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan atau barisan dari beberapa gunung. Nah, teman-teman lihat gambar yang di bawah ya. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan contoh pegunungan, yaitu kumpulan dari beberapa gunung. Itu ya teman-teman, bedanya gunung dan pegunungan. Nah, sedangkan untuk kosakata yang berkaitan dengan gunung, kita bisa tahu ada kata tinggi, ada kata tanah, ada kata kumpulan, pohon, lalu ada juga pegunungan, ya. Nah, ini kosakata yang berkaitan dengan gunung. Nah, tapi teman-teman bisa mencari kosakata lain yang berhubungan dengan gunung. Nah, selanjutnya jenis-jenis gunung. Nah, jadi teman-teman ada 3 jenis gunung ya. Yang pertama ada gunung berapi. Gunung yang mengeluarkan cairan panas ya. Nah, itu seperti gambar yang teman-teman lihat pada layar. Nah, lalu yang kedua ada gunung lipatan. Nah, gunungnya seperti terlipat ya. Nah, seperti yang ada di gambar juga teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir ada yang namanya gunung patahan. Nah, selanjutnya ada gua. Nah, apa itu gua? Gua merupakan sebuah lubang yang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah. Nih, teman-teman lihat ya, pada gambar ini merupakan contoh gua. Nah, kosakata yang berkaitan dengan gua ada lubang dan besar. Nah, ada jenis-jenis gua. Yang pertama, gua kars, gua litoral, gua vertikal, gua horizontal, dan gua bawah air. Nah, gua-gua ini teman-teman memiliki tempat yang berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya gua litoral, biasanya dia ada di pesisir pantai. Nah, sedangkan kalau gua di bawah air, dia ada di bawah sungai ataupun di bawah laut. Nah, ternyata di bawah sungai dan di bawah laut itu juga ada guanya, teman-teman. Itu ya. Nah, lalu ada kars. Kars merupakan bentuk bentang alam yang khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, contoh batu gamping. Nah, jadi teman-teman, kars ini terbentuk karena adanya batu yang larut. Nah, jadi dia mengeras dan membentuk seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya. Nah, jadi kosakata yang berkaitan dengan kars ada alam, ada luas, ada batuan, ada larut. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi kosakata yang berkaitan dengan kars ini. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa pelajari di sentra sains ya, tentang penjelasan dari gunung, gua, dan kars. Oke, teman-teman kelas 1, hari ini kita akan melanjutkan mengenal penulisan huruf kapital ya. Nah, pekan lalu kan kita sudah bahas ya, huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya. Kita akan melanjutkannya dari huruf kapital J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, ini ya teman-teman. Jadi beginilah bentuk penulisan untuk huruf kapital. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagaimana penulisan kosakata dengan menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini.
Yang pertama, gunung. Nah, huruf G-nya besar, U-nya besar, N, U, N, dan G semuanya menggunakan huruf kapital ya, atau huruf yang besar. Lalu kosakata yang kedua ada pegunungan. Nah, pegunungan ini juga menggunakan huruf kapital ya, teman-teman. Teman-teman lihat bagaimana penulisan huruf kapital P, E, G, U, N, U, N, G, A, dan N. Nah, begitu juga dengan kosakata yang lain. Ada kosakata tanah. Nah, teman-teman lihat bagaimana penulisan huruf kapitalnya ya. Lalu ada kata tinggi. Setelah itu ada kata lubang. Lalu selanjutnya ada kosakata besar, luas, batuan, dan larut. Nah, teman-teman, ini kosakata yang berkaitan dengan gunung, gua, dan juga kars. Jadi beginilah teman-teman bentuk penulisan dari huruf kapital ya. Oke ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pekerjaan hari ini. Nah, teman-teman, untuk pekerjaan hari ini yang pertama, silahkan teman-teman buat ekosistem gunung dari kertas origami. Teman-teman boleh kreasikan dengan menempelnya di kertas buffalo ya. Di sini tulisannya kurang ya. Teman-teman boleh tempel di kertas buffalo ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh kertas origaminya teman-teman mau gunting atau mau teman-teman lipat-lipat, boleh ya, silahkan. Nanti setelah itu teman-teman tempel di kertas buffalo. Nah, teman-teman boleh tambahkan hutan, teman-teman mau tambahkan matahari, boleh ya, silahkan. Teman-teman mau tambahkan hewan di dalamnya juga boleh. Silahkan teman-teman kreasikan bagaimana yang ada di imajinasi teman-teman. Oke? Tapi pastikan tetap temanya ekosistem gunung ya. Nah, yang kedua, silahkan teman-teman tuliskan minimal 8 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gunung, gua, kars, dengan menggunakan huruf kapital. Nah, ini pekerjaan yang kedua sama dengan pekerjaan yang pekan lalu ya. Teman-teman silahkan tuliskan minimal 8 kosakata. Kalau teman-teman mau tulis 10, boleh, silahkan ya. Tapi pastikan minimal ada 8 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gunung, gua, dan kars. Oke ya teman-teman. Nah, jadi pekerjaan kita ada 2. Yang pertama, membuat ekosistem gunung dari kertas origami, lalu ditempelkan di kertas buffalo. Nah, yang kedua, silahkan teman-teman tulis minimal 8 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gunung, gua, dan kars dengan menggunakan huruf kapital. Oke teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Usuma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.